Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah hadir di room ini. Mata kuliah kita masih sama, yaitu di dasar pemrograman. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang yang namanya percabangan atau seleksi kondisi dalam C++. Seperti biasa, ketika kita mempelajari topik mata kuliah di tiap pertemuan, pasti ada yang namanya capaian pembelajaran, ya. Artinya apa yang akan kita dapatkan hari ini ketika kita belajar yang namanya percabangan seperti itu. Nah, yang pertama nanti teman-teman dapat mengenal bentuk-bentuk percabangan dalam pemrograman C++. Kemudian teman-teman nanti dapat menggunakan bentuk-bentuk percabangan dalam pembuatan program secara tepat. Kemudian nanti teman-teman dapat mengembangkan bentuk-bentuk percabangan yang dikombinasikan dengan bentuk pernyataan lain dalam suatu program yang kompleks, ya, sehingga nanti penulisan kode programnya bisa tepat. Inilah yang merupakan capaian pembelajaran yang akan didapatkan oleh teman-teman dalam topik ini. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini untuk referensinya, nanti teman-teman bisa lihat ya di slide yang saya buatkan di psikologi. Oke, kita mulai dari uraian materi ya. Apa itu yang dimaksud dengan percabangan atau biasa disebut dengan penyeleksi kondisi? Penyeleksi kondisi digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Penyeleksian kondisi dapat diibaratkan sebagai katup atau kran yang mengatur jalannya air. Jadi kalau ada keran air, kalau kita buka katupnya, maka airnya akan mengalir. Dan sebaliknya, bila katupnya kita tutup, maka airnya tidak akan mengalir. Ya, atau bahkan air akan mengalir melalui tempat yang lain. Fungsi penyeleksi kondisi penting, artinya dalam penyusunan bahasa C++, terutama dalam program yang kompleks. Ya, sekali lagi. Fungsi penyeleksian kondisi sangat penting artinya dalam penyusunan bahasa C++, terutama untuk program yang kompleks. Nah, sekarang kita lihat ya, apa operasi-operasi yang terdapat pada percabangan. Nah, pernyataan percabangan digunakan untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya percabangan atau seleksi kondisi, ya, ini kita gunakan untuk memecahkan persoalan dalam pengambilan keputusan. Dari antara sekian banyak pernyataan yang ada, untuk keperluan pengambilan keputusan, dalam pemrograman C++ terdapat beberapa operasi percabangan. Antara lain, kita akan belajar yang namanya nanti struktur if, kemudian struktur if else, kemudian struktur if else if, kemudian ada yang namanya nested if atau if bersarang, ada if di dalam if, kemudian nanti ada yang namanya switch case. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas selama kita ada di topik yang namanya percabangan, ya. Nah, kemudian kita mulai dari struktur percabangan yang pertama, yaitu ada yang namanya struktur if atau operasi if, ya. Nah, if ini apa sih sebenarnya? Struktur if dibentuk dari pernyataan if dan sering digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Ingat, suatu kondisi tunggal. Bila proses yang diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan diproses dan dikerjakan. Gitu. Pernyataan if di atas mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar atau true, maka perintah atau pernyataan akan dikerjakan. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Nah, diabaikan maksudnya adalah ketika kita melakukan yang namanya kompilasi atau melakukan yang namanya execute, maka nanti kalau nilainya false, maka dia akan blank. Nah, itu maksudnya. Nggak ada informasi apapun yang akan ditampilkan. Tapi ketika kondisinya bernilai benar, maka nanti akan ada informasi yang tampil di layar, yaitu berupa yang namanya statement atau pernyataan. Nah, bagaimana bentuk umumnya? Kita lihat di sini, ya. If
kondisi dalam kurung. Nah, kondisinya di sini nanti, pengambilan keputusannya di sini. Ya, jika kondisi ini nanti bernilai true, maka pernyataan ini akan dikeluarkan. Jika kondisi ini false, maka akan diabaikan. Nggak ada informasi apapun. Ya, nah, perhatikan penggunaan yang namanya kurawal buka dan kurawal tutup di sini. Jika pernyataan yang dijalankan hanya sebaris, artinya hanya sebaris doang statementnya di sini, maka tanda kurawal ini boleh ditiadakan, ini boleh dihapus. Statement kondisi harus merupakan statement relasional atau logika. Nah, contoh statement relasional atau logika seperti apa? Contohnya adalah, contohnya gini ya. If X lebih besar dari 10. Si out. Nah, pernyataannya apa? Jika X, contohnya nilai X-nya adalah 7. Jika 7 lebih besar dari 10, ya. Nah, maka di sini apa? True or false? Ah, contohnya kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu nanti contoh bagaimana pemenuhan syarat terhadap kondisi yang ada di sini. Nanti akan kita sertakan dengan contoh-contoh yang lain, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Untuk if. Jadi if itu tadi bisa dibilang sebagai yang namanya blok tunggal. Ya, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan. Perhatikan, ya. Nah, perhatikan diagram flowchart pada if. Start, kondisinya di sini, ya. Kenapa dia ketupat? Karena ini adalah pengambilan decision, pengambilan keputusan, ya. Kondisinya apa? Jika benar pernyataannya yang muncul apa? Jika salah, maka akan diabaikan langsung ke N. Jadi tidak ada di sini pernyataan gitu. Ya, nggak ada pernyataan seperti ini. Jika dia kondisinya salah, nggak ada informasi apapun yang muncul. Dia langsung selesai gitu. Nah, contohnya penerapannya dalam program sederhana seperti ini. Perhatikan. Integer nilai sama dengan 90. Ini adalah program untuk menampilkan apakah si A lulus atau tidak. Nah, kondisinya mana? Kondisinya yang akan dicek adalah kebenarannya ini. If nilai lebih dari 80. Maka kondisi di sini pengambilan keputusannya adalah if di sini adalah nilai lebih dari 80. Ketika datang di sini 90, nanti akan dicek. 90 lebih besar dari 80. Benar, maka pernyataan ini akan muncul. Apa pernyataannya? Anda lulus. Jika tidak, bagaimana Pak? Jika tidak, dia akan langsung N, kosong, selesai. Nah, itu maksudnya. Ya, oke. Nah, kembali ke penggunaan kurawal yang tadi. Kalau dia statementnya satu seperti ini, maka tidak perlu dibuat yang namanya kurawal. Kecuali kalau statementnya lebih dari satu, maka kita perlu membuatkan yang namanya kurawal. Tapi kan Pak ada kurawal di sini. Ini adalah kurawal dari blok program. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya program, ya. Program menentukan nilai lulus. Ini contoh. Ya. Nah, kita deklarasikan dulu integer nilai. Kita deklarasikan, ya. Belum ada yang namanya inisialisasi. Baru kita buat di sini yang namanya adalah kondisi, ya. If jika nilai lebih besar dari 80, oke, maka kita buat di sini si out. Anda lulus. Ya. Nah, sorry. NTL. Apakah programnya ini sudah berjalan? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita belum menginisialisasi yang namanya nilai. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Kita buat dulu di sini inisialisasinya. Cout. Ya. Masukkan sebuah nilai. Di mana? Siin apa? Nilai. Nilai, Pak. Ya. Nah, seperti ini, ya. Sekarang kita run. Kita sudah inisialisasi di sini nanti pemberian nilai secara dinamis. Ini adalah kondisinya, ya. Ini adalah kondisinya.
Ini adalah statementnya. Nah, oke. Ya, kalau ini adalah deklarasi. Sekarang kita run. Sekarang saya masukkan nilainya adalah 82. Oke, 82 lebih besar dari 80. Jika kondisi ini true, maka statement ini akan dikerjakan. Saya enter. Iya. Statementnya adalah Anda lulus. Oke. Nah, sekarang kita masukkan kalau nilainya kurang dari 80, apakah ada statement atau diabaikan. Nah, sekarang saya masukkan nilainya adalah 78. Enter. Maka dia akan kosong. Oke. Nah, kemudian tadi ada yang namanya penggunaan kurung kurawal. Jika statementnya hanya satu baris, kita tidak perlu membuat yang namanya kurawal. Kalau statementnya lebih dari satu baris, bagaimana Pak? Maka kita buatkan di sini ada yang namanya kurawal. Ya. Nih. Kurawal buka, kurawal tutup. Oke. Ini kalau statementnya lebih dari satu baris. Contohnya seperti ini. Cout. Ya. Silahkan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, perhatikan ya. Ketika ini terpenuhi, maka kedua statement ini atau berapapun statement di sini nanti akan dicetak. Sekarang kita run. Oke, masukkan sebuah nilai. Nilainya kita masukkan adalah 83. Enter. Nah, maka statement yang dua ini akan dikerjakan. Anda lulus, silahkan lanjut ke tahap selanjutnya. Inilah arti kurawal yang ada di sini. Oke, baik, kita lanjut teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana implementasi program dengan menggunakan struktur if pada program sederhana seperti ini ya. Nah, di sini ada yang namanya program untuk larangan menonton bioskop. Nah, di sini kondisinya adalah jika usianya kurang dari 17 ya. Jika kondisi kurang dari 17, ini adalah pengambilan keputusannya di sini. Jadi konsentrasinya ada di sini nanti, ya. Nah, kita akan mulai integer usia, deklarasikan usia di sini. Cout berapa usia Anda, ya. If usia kurang dari 17, maka. Nah, di sini ada yang namanya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk bukan ini ya, ini adalah kondisinya. Pernyataan majemuk yang dimaksud di sini adalah ini. Ada yang namanya statement lebih dari satu, ya. Nah, ketika nanti ini terpenuhi, maka statement ini akan dicetak. Ketika tidak terpenuhi, maka akan diabaikan. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, makanya ketika kita masukkan di sini usianya adalah 16, kita melakukan yang namanya inputan, 16 kurang dari 17. Maka statement yang dua ini akan dicetak. Anda tidak diperkenankan menonton. Akan membahayakan diri Anda. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, baik. Pak. Oke, baik kalau jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya struktur yang kedua, yaitu adalah struktur if-else. Nah, kalau if tadi dia hanya mengerjakan ketika kondisinya benar. Kalau yang namanya if-else, itu ada dua kondisi. Bukan dua kondisi. Ada dua pernyataan. Baik ketika benar maupun ketika kondisinya tidak terpenuhi. Ya. Dalam struktur if, nih perhatikan. Dalam struktur kondisi if-else, minimal terdapat dua pernyataan. Jika kondisi yang diperiksa bernilai benar atau terpenuhi, maka pernyataan pertama yang dilaksanakan. Dan jika kondisi yang diperiksa bernilai salah, maka pernyataan yang kedua yang dilaksanakan. Bentuk umumnya seperti apa? Perhatikan kawan-kawan. If kondisi di sini pernyataan 1, else pernyataan 2. Pernyataan if di samping mempunyai pengertian. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan pertama akan dikerjakan.
Dan jika tidak memenuhi syarat, else, maka pernyataan 2 yang akan dikerjakan. Nah, gitu. Kalau tadi struktur if yang pertama, dia hanya mengerjakan jika true. Kalau if else, dia akan mengerjakan kedua pernyataan, jika benar maupun jika salah. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan teman-teman, ya. Dalam bentuk yang namanya bentuk diagram flowchart-nya dapat dilihat, ya, seperti pada gambar berikut untuk yang namanya struktur if else. Mulai dicek kondisinya di sini, ya. Kondisinya cuma satu, yaitu adalah usia kurang dari 17. Jika benar, maka statementnya, mau statement dia satu baris atau statement majemuk, akan dicetak. Jika salah, ada statement lagi. Kalau tadi di if dia jika salah langsung ke N, kalau di if else, dia ada yang namanya statement. Contohnya begini. Kita masih menggunakan yang namanya program larangan untuk menonton bioskop. Ya, integer usia, cout berapa usia Anda, in usia. Jika usianya kurang dari 17, perintah jika terpenuhi, cout, Anda tidak diperkenankan menonton. Jika tidak terpenuhi, usia Anda sudah memenuhi. Nah, contohnya seperti itu. Oke, ya. Nah, sekarang kita deklarasikan dulu integer usia, cout, masukkan usia, ya. Nah, baru di sini kita in. Oke, kita masukkan kondisinya. If, ya, usia kurang dari 17. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang satu baris dulu untuk statement cout. Anda belum bisa menonton bioskop. Oke. Nah, sekarang kita else. Jika kondisi ini nanti di luar dari kondisi ini, ada yang namanya statement lain. Yaitu adalah usia Anda sudah memenuhi. Sorry. Oke, ini ya. Sekarang kita run. Kita masukkan usianya adalah 15. Nah, yang dikerjakan adalah statement ini. Kenapa statement ini yang dikerjakan? Karena kondisi di sini bernilai benar. Usianya kurang dari 17. Nah, ini contoh implementasi dari yang namanya if else. Jadi, teman-teman sudah tahu ya, apa perbedaan antara if dengan if else? Halo? Tahu ya? Tahu, Pak. Oke. Nah, ini ada yang namanya program if else lanjutan juga untuk membuat yang namanya form login, ya, atau program untuk autentikasi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi, ya. Nah, struktur percabangan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah if else if. Kalau tadi kita sudah ada di if, kemudian kita sudah membahas tentang if else. Nah, sekarang bagaimana jika ada percabangan if else if, ya. Nah, sekarang kita akan bahas percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Ingat, if else if adalah percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Ingat, 2 blok pilihan. Bentuk umumnya seperti di bawah ini. If syaratnya apa? Kurawal buka perintah-perintahnya, else if ada syarat lagi. Kemudian ada perintahnya, kemudian nanti jika syarat ini dan syarat ini nanti masing-masing tidak terpenuhi,
maka nanti akan ada di sini yang namanya else. Contoh penerapannya adalah seperti ini kawan-kawan ya. Kita punya di sini yang namanya adalah bagaimana cara menentukan. Kita disuruh membuat program bagaimana cara menentukan yang namanya grade nilai. Grade nilai dari mana? Di sini ada yang namanya aturan. Kalau grade A itu adalah nilai dari 80 sampai 100. Kalau grade B itu nilai dari 70 sampai 80. Kalau grade C itu adalah nilai dari 60 sampai 70. Di bawah dari 60 sama dengan D. Ya. Untuk grade, A adalah dari 80 sampai 100. B itu dari 70 sampai 80. C itu dari 60 sampai 70. Ya. Di bawah dari 60 itu adalah D. Atau saya dibalik ya. D sama dengan ya, nilai yang di bawah 60. Bagaimana supaya grade ini terpenuhi? Maka kita gunakan yang namanya sama dengan. Nah. Oke. Nah, sekarang kita tes. Nah, kita masukkan nilainya adalah 70 tadi yang disampaikan oleh Temas. Nah, 70 maka nilainya adalah B. Oke, nah sekarang saya hapus sama dengannya. Saya masukin nilainya adalah 70. Nah, maka nilainya adalah C. Itu tadi. Jadi konsentrasinya adalah di syarat yang ada di sini. Supaya teman-teman nanti bisa konsentrasi untuk membuatnya ketika ada case-case kayak gini. Ya. Oke, nah inilah penerapan yang namanya if else. Ada kasus-kasus seperti ini yang akan kita tuangkan dalam bentuk yang namanya program. Kira-kira boleh enggak gitu kita tuangkan dalam bentuk program. Nah, ini nanti yang akan teman-teman lakukan. Ya. Nah, contoh di sini adalah jika golongannya 1, jabatannya direktur, gaji pokoknya 5 juta. Jika golongannya 2, jabatannya manajer, gaji pokoknya 4 juta. Jika golongannya 3, jabatannya operator, gaji pokoknya 3 juta. Nah, bagaimana cara merubah ini ke dalam yang namanya kode program dengan menggunakan if, else, if pada C++. Untuk praktikum, perhatikan. Saya berikan studi kasus seperti ini untuk praktikum. Membuat implementasi dari soal di dalam Excel ke program C++ seperti kasus di bawah ini. Ya. Ini kode barangnya, berarti menggunakan yang namanya adalah char kode. Gitu ya. Ini nama barang, ini harga satuan. Nah, ini kalau disimulasikan di Excel, ketika nanti dibuat di dalam program, maka kita akan merefer ke sini. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk ini? Dicoba ya? Belum ada, Pak. Oke, nanti dicoba ya. Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin untuk pembahasannya saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kita lanjutkan praktikum mandiri. Saya akan pantau lewat WA dan juga psikologi. Nanti kalau ini praktikum ini sudah beres, langsung disubmitnya di psikologi ya. Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Semoga semuanya sehat. Oke, baik teman-teman, untuk menyelesaikan kasus yang tadi, yang program penjualan dalam bentuk Excel tadi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuatkan, maka yang pertama adalah teman-teman harus bisa menentukan apa-apa saja variabel dan tipe data yang akan digunakan. Nah, di sini untuk kode barang, kita menggunakan tipe datanya yang karakter. Untuk satuan harga, jumlah terjual, jumlah harga, jumlah bayar, total harga, bayar, kembali, kita menggunakan long integer. Dan juga untuk diskon dan PPN, kita menggunakan long integer.
Untuk nama barang bonus kita menggunakan nanti untuk tipe data string. Nah, atas ini adalah untuk labelnya. Sistem clean screen ini adalah untuk membersihkan layar. Jadi ketika nanti kita ingin melakukan transaksi lagi, maka nanti sistem CLS yang akan bekerja. Nah, untuk header kita buat di sini untuk program penjualan komputer. Ini hanya untuk perintah di layar saja. Ini untuk garis-garis mempercantiknya. Nah, untuk yang namanya deklarasi dari kode barang, kita inisialisasi dengan memasukkan kode barang, yaitu kodenya adalah A, B, atau C. Ketika kode barang kita masuk, maka nanti masuk ke percabangannya. Nah, kode tersebut nanti akan dicek di percabangan ini. Jika kode barang sama dengan A, atau kode barang sama dengan A kecil, ya, karena ini adalah case sensitif, maka kita menggunakan yang namanya kode barang untuk huruf besar dan juga huruf kecil. Kemudian nanti untuk perintahnya, jika syarat ini terpenuhi, perintahnya adalah nama barangnya harddisk, satuan harganya adalah 450.000. Kemudian jika ini tidak terpenuhi, masuk ke yang namanya else if, syarat yang kedua yaitu kode barangnya B. Ya, nama barangnya satuan harga, kemudian jika ini tidak terpenuhi, masuk lagi ke else if, ya. Syarat yang ketiga yaitu kode barangnya adalah C. Lalu untuk menampilkan nama barang dan harga satuan, kita buatkan di sini nama barangnya apa? Kita buatkan nama barangnya di sini dengan menggunakan cout. Nanti nama barangnya apa? Satuan harga. Kemudian di sini nanti untuk masukkan jumlah terjual, kita masukkan juga nanti jumlah terjualnya berapa, ya. Dari deklarasi variabel jumlah terjual tadi. Nah, untuk detail transaksi kita di sini menggunakan yang namanya aritmatika, ya. Di sini sudah saya buat keterangannya adalah untuk mencari jumlah harga. Jumlah harga sama dengan jumlah terjual kali harga satuan. Sehingga di sini nanti jumlah harga akan diperoleh dari rumus aritmatika yang ada di sini. Untuk mencari diskon kita menggunakan yang namanya if, ya. Jika jumlah harganya lebih dari 10 juta, maka diskonnya adalah jumlah harga kali 0,2. Ya. Di luar dari itu, maka diskonnya adalah jumlah harga dikali 0,05. Baru cout diskon, nanti akan dicetak diskonnya. Ya. Jadi diskon ini nanti akan dilihat dari jumlah harga dari kedua aturan yang ada di sini. Kemudian untuk mencari bonus juga sama, kita menggunakan if, ya, if else. If di sini jumlah harganya lebih atau sama dengan 10 juta, maka akan ada bonus yaitu meja komputer. Nah, else jika syarat ini tidak terpenuhi, maka bonusnya adalah jam tangan. Kemudian untuk mencari total harga, ini kita murni melakukan yang namanya aritmatika semua, ya. Ada rumus-rumus di sini sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Oke. Nah, setelah semua rumus ini dimasukkan, maka jika ada nanti transaksi yang lain atau transaksi yang ingin dilanjutkan, maka kita membuatkan di sini ada yang namanya perintah, apakah mau input lagi, ya atau tidak. Nah, nanti dia akan masuk ke MAD. Pilihannya adalah Y atau tidak. Jika masih ada lagi sama dengan Y besar atau Y kecil, maka nanti dia akan kembali ke label yang atas tadi. Yang ini, label yang atas ini. Nah, kemudian jika tidak, maka program akan selesai. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan coba run, kita akan lihat seperti apa hasil dari eksekusi program mengimplementasikan yang kasus di Excel tadi ketika kita sudah tuliskan dalam bentuk kode program di C++ kayak gini. Kita run. Oke, kita lihat, ya. Program penjualan komputer, masukkan kode barang, kita masukkan kode barangnya adalah kode barang A. Tadi di syarat kondisinya itu A besar dan A kecil itu akan tetap diakomodir. Nama barangnya adalah harddisk, harga satuannya 450.000. Masukkan jumlah terjual, jumlah terjualnya adalah 6. Kita enter, maka detail transaksinya di sini akan muncul seluruh yang namanya aturan, ya, yang terdapat pada if else dan juga aturan pada operasi aritmatika yang sudah kita buatkan pada kode program tersebut.
Jumlah harganya di sini akan kelihatan, diskonnya juga sudah langsung di kompilasi, bonusnya apa, PPN-nya berapa, total harganya berapa, jumlah bayarnya adalah sekian. Ya. Oke, nah sekarang kita akan masukkan uang bayar. Uang bayarnya adalah kalau di sini dia 2.835.000, kita kasih 2.850.000. Kita enter, maka akan ada kembalian sebesar 15.000. Apakah mau input lagi atau tidak? Nah, ini tadi yang ada yang namanya MAD, go to label atas. Sekarang kita tidak, ya. Nah, jika kita di sini sudah menginputkan yang namanya tidak, maka program akan berhenti, selesai, ya. Terima kasih. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasannya. Kurang lebihnya silahkan nanti dieksplor lagi, lebih dilatih lagi supaya bisa membuat program-program yang lebih besar dari program yang saat ini kita buat dalam praktikum ini. Terima kasih, selamat pagi.